Salam, selamat siang. Saya Soal Buyer NIM 2402058. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengamatan letak daerah tumbuh tanaman yang diampu oleh Cik Sarmiati MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Letak daerah tumbuh tanaman merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Setiap tanaman memiliki kebutuhan lingkungan tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, seperti letak lintang, ketinggian tempat, suhu, curah hujan, intensitas cahaya, dan jenis tanah. Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan variasi kemampuan tanaman untuk tumbuh dan berkembang secara optimal di suatu wilayah tertentu. Dalam bidang pertanian, pengamatan daerah tumbuh tanaman juga berperan penting dalam perencanaan budidaya dan pengolahan lahan, menegaskan bahwa penyesuaian jenis tanaman dengan kondisi geografis memiliki tumbuhan dapat meningkatkan efisiensi produksi pertanian dan mengurangi risiko gagal panen. Pemilihan lokasi tanam yang sesuai berdasarkan pengamatan lingkungan menjadi strategi penting dalam pertanian berkelanjutan. Tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengetahui daerah letak tumbuh calon akar dan batang. Alat dan bahan yang digunakan ialah benih kacang hijau, bak perkecambahan, gelas piala 1000 ml, gelas arloji, pinset, kertas stensil, tanah gempur, polybag atau cup, aquades, dan semprotan. Cara kerjanya sebagai berikut: membuat bahan tanaman dengan mencampurkan biji kacang merah pada kertas yang digulung sebanyak 10 biji dengan posisi kertas tidak boleh terbalik. Tutup dengan kertas bareng basah, gulung hati-hati agar tetap tidak sobek, biarkan 3-4 hari. Tanda biji berkecambah adalah sudah keluar akarnya kurang lebih 2,5 cm. Pilih akar yang lurus sebagai bahan tanam. Ambil gelas piala, pada keliling sisi bagian dalam diberi kertas filter. Bungkus pelat kaca dengan kertas merah, kemudian masukkan ke dalam air. Pilih 4 buah kecambah yang berakar lurus sebanyak 6 buah. Tandai 4 buah akar dengan tinta Cina sepanjang 2 cm, mulai dari ujung akar dengan interval 2 mm. Pilih 2 kecambah untuk kontrol akarnya, ditandai dengan 1 garis pada jarak 20 mm. Usahakan kecambah tidak kering dan letakkan pada pelat kaca dengan memakai pinset dan masukkan ke dalam gelas piala dan ditutup dengan gelas arloji. Ukur jarak antar masing-masing garis pada tiap akar setelah 48 jam kemudian. Hitung panjang rata-rata dari tiap interval. Demikian juga pada kontrol mulai pada ujung akar dan buat grafiknya.
Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan yang sudah kami lakukan. Pembahasan. Berdasarkan tabel 1, pertumbuhan kacang hijau yang direndam dan ditumbuhkan menggunakan kertas menunjukkan hasil yang cukup baik dan relatif stabil. Rata-rata pertumbuhan pada setiap interval berkisar antara 0,7 sampai 1,3 cm. Hal ini menunjukkan proses bahwa perendaman awal membantu proses ambibisi air sehingga lebih cepat berkecambah meskipun media kertas hanya menyediakan air tanpa unsur hara tambahan. Pada tabel 2, pertumbuhan kacang hijau seringkali ditumbuhkan menggunakan kertas stensil menunjukkan hasil yang lebih rendah dan tidak merata dibandingkan tabel 1. Beberapa interval menunjukkan pertumbuhan yang sangat kecil bahkan nol. Hal ini disebabkan biji tidak melalui proses perendaman sehingga penyerapan air berlangsung lebih lambat dan menghambat proses perkecambahan. Sementara itu, tabel 3 menunjukkan bahwa kacang hijau kering yang ditanam dalam cup berisi tanah mengalami pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dua perlakuan sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan mencapai lebih dari 5 cm pada beberapa interval. Media tanah menyediakan air, unsur hara, serta ruang tumbuh yang lebih optimal bagi akar, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat dan maksimal. Namun pada interval akhir terlihat penurunan bahkan tidak ada pertumbuhan, kemungkinan akibat faktor lingkungan atau kondisi biji yang tidak seragam. Kesimpulannya ialah berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 1, 2, dan 3, dapat disimpulkan bahwa media tanam dan perlakuan awal biji sangat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Pertumbuhan terbaik terjadi pada kacang hijau kering yang ditanam dalam media tanah karena tanah menyediakan air, unsur hara, dan ruang tumbuh yang optimal. Kacang hijau yang direndam dan ditumbuhkan menggunakan kertas menunjukkan pertumbuhan cukup baik, sedangkan kacang hijau kering tanpa perendaman yang ditumbuhkan pada kertas stensil mengalami pertumbuhan paling rendah. Dengan demikian, penggunaan media tanam yang tepat dan perlakuan awal biji yang sesuai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman kacang hijau secara optimal.